Halo, perkenalkan, nama aku Desri Mulyani dengan NIM 212211142. Aku dari kelas manajemen 4. Di sini aku akan memenuhi tugas mata kuliah ekonomi internasional yang berjudul Neraca Pembayaran. Apa itu neraca pembayaran? Jadi, neraca pembayaran itu adalah rangkuman aliran masuk dan keluar transaksi seluruh penduduk suatu negara pada periode tertentu. Neraca pembayaran memiliki dua sisi. Yang pertama, sisi kredit, yaitu transaksi yang menimbulkan hak menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Yang kedua, sisi debit, yaitu transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar kepada penduduk negara lain. Selanjutnya, di sini ada soal 1 tentang neraca pembayaran X pada tahun 2015. Bisa lihat di soalnya ada ekspor, impor, dan lain-lain. Pertanyaannya, yang pertama, negara itu termasuk surplus atau defisit. Yang kedua, kondisi neraca pembayaran itu bagaimana sih? Baik, di sini ada jawaban soal 1. Pertanyaannya, negara itu termasuk surplus atau defisit. Jawabannya, berdasarkan data neraca perdagangan, itu hasilnya minus, atau disebut sebagai defisit. Dalam soal, itu minusnya minus 200. Pertanyaan yang kedua, kondisi neraca pembayarannya bagaimana? Nah, karena ini defisit, maka rumusnya pinjaman akomodatif ditambah stok nasional. Di dalam soal, pinjaman akomodatif itu 25 dan stok nasional itu 75. Maka jika dijumlahkan, hasilnya sama dengan 100. Selanjutnya, di sini ada soal 2 tentang neraca pembayaran negara Kamboja pada tahun 2019. Dalam soal, di situ ada ekspor, impor, dan lain-lainnya. Pertanyaannya, yang pertama, negara itu termasuk surplus atau defisit. Yang kedua, kondisi neraca pembayarannya bagaimana? Sebenarnya soal 2 itu sama di soal 1, cuman yang membedakannya itu negaranya itu termasuk surplus atau defisit. Nah, di sini ada jawaban soal 2. Yang pertama, pertanyaannya, negara itu termasuk surplus atau defisit? Jawabannya, berdasarkan data neraca perdagangan, itu hasilnya positif, atau disebut sebagai surplus. Dalam soal, positifnya 400. Pertanyaan kedua, kondisi neraca pembayarannya bagaimana? Karena ini surplus, maka rumusnya stok nasional ditambah pinjaman akomodatif. Dalam soal, stok nasionalnya itu 100, pinjaman akomodatifnya 250. Maka jika dijumlahkan, hasilnya sama dengan 350. Selanjutnya kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal 3, tentang neraca pembayaran negara Y pada tahun 2013. Di sini ada tabel ekspor dan impor. Dalam tabel ekspor, ekspornya 1.500, pemberian jasanya 500, bunga yang diterimanya 320, kredit diterima 250. Dan yang di tabel impor, impornya 900, dibayar di muka 250, kredit dibayar 110, jasa dibayar 300. Pertanyaannya, negara itu termasuk surplus atau defisit? Baik, kita memasuki jawaban soal 3, di mana pertanyaannya negara itu termasuk surplus atau defisit. Di sini, rumusnya transaksi kredit itu tinggal dijumlahin aja dari kredit sampai di bawah. Jadi di sini 1.500 ditambah 500 ditambah 320 ditambah 250 sama dengan 2.570. Nah, yang kedua, transaksi debit sama seperti tadi dijumlahin juga. Jadi 900 ditambah 250 ditambah 110 ditambah 300 sama dengan 1.560. Jadi, transaksi kredit lebih besar dari transaksi debit, sehingga neraca surplus dapat menambah devisa.